Senin pagi, Kalila terbangun dan menatap langit-langit kamar. Dia mencoba membangun kekuatan mental untuk bangkit dari tempat tidur. Ironis rasanya, kemarin dia dengan berani mengucapkan kata cerai, tapi kini dia merasa takut menghadapi dunia. Untuk menguatkan tekad, Kalila mulai mencantumkan alasan di balik keputusannya. Pertama, dia hanya memiliki waktu 6 bulan lagi untuk hidup. Waktu itu bahkan tidak cukup untuk menyelesaikan kehamilannya. Kedua, di hari-hari terakhirnya dia ingin bahagia. Setelah merenungkan semuanya, dia menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar bahagia selama pernikahannya dengan Trevin. Dia mencintainya, tetapi cinta itu terasa sepihak, seolah tidak pernah cukup untuk membuatnya dihargai. Terakhir, Kalila tidak ingin meninggal dengan penyesalan. Menikahi Trevin adalah salah satu momen terindah dalam hidupnya, meskipun dia tahu pria itu tidak pernah merasakan hal yang sama. Dia pernah berharap bisa menembus tembok hati Trevin dan menjadi seseorang yang dia cintai. Namun dengan waktu yang semakin singkat, dia tahu impian itu tidak realistis. Waktu bukanlah kemewahan yang dimilikinya. Sudah waktunya baginya untuk melepaskan. Dengan tekad yang bulat, Kalila bangkit dari tempat tidur, mempersiapkan diri untuk hari yang berat. Setelah bersiap-siap dan sarapan, dia memesan taksi untuk mengantarnya ke pengadilan keluarga. Di luar gedung pengadilan, Kalila berdiri gemetar. Angin dingin menyentuh kulitnya, tetapi bukan itu yang membuatnya cemas. Dia menunggu Trevin, namun pria itu tidak pernah muncul. Menunggu cukup lama, Kalila memutuskan untuk kembali. Saat dia melangkah ke tepi jalan untuk mencari taksi, sebuah Bentley merah berhenti di depannya. Jendela mobil turun memperlihatkan wajah yang familiar. Heston, Kalila tertegun. Heston Brown, tetangga lamanya, tersenyum hangat dari balik kemudi. Pria itu dikenal ramah dan penuh perhatian, meski seringkali sulit dipahami. Kalila, mau kemana? Masuklah biar aku antar, tawarnya. Kalila mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu masuk ke mobil. Kenapa kau kembali? Kupikir kau sudah pergi untuk selamanya, tanya Kalila penasaran sambil memasang sabuk pengaman. Ada sesuatu yang tidak bisa kutinggalkan di sini. Sejauh apapun aku pergi, rasanya sia-sia, jawab Heston dengan nada serius. Kalila sedikit terkejut dengan tatapan dalam pria itu. Dia mengalihkan pembicaraan. Aku menuju Seaview Estate, ujarnya. Heston melirik sekilas ke arah Kalila melalui kaca spion, lalu kembali fokus mengemudi. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Wanita yang dicintainya, bahkan jika dunia menentangnya, dia akan memperjuangkan kesempatan ini, pikir Heston. Tanpa diketahui Kalila, dari kejauhan, Trevin berdiri di bawah pohon. Matanya mengamati Kalila masuk ke mobil pria lain. Ekspresi wajahnya muram. Jadi, ini alasannya. Kau ingin bercerai karena sudah punya orang lain. Pikir Trevin dengan kemarahan yang tertahan. Dia membuang rokoknya lalu masuk ke mobil dan mengikuti Bentley dari kejauhan dengan Rolls-Royce Phantomnya. Di dalam Bentley, Heston menyadari bahwa dia sedang dibuntuti. Dia menundukkan matanya untuk menyembunyikan kekesalan, memastikan Kalila tidak menyadari apapun. Kalila tersenyum kecil, senang bertemu teman lama. Pertemuan itu membantunya melupakan sejenak beban hidupnya. Setelah 20 menit, mereka tiba di Seaview Estate. Heston keluar dari mobil lalu membukakan pintu untuk Kalila sambil berkata, aku akan mengajakmu makan malam 2 hari lagi. Jangan bersikap seperti orang asing. Kalila mengangguk riang, mengucapkan terima kasih. Namun saat keluar dari mobil, dia kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Heston dengan sigap menangkapnya. Dia membantunya berdiri tegak sambil berkata dengan nada memanjakan, kau masih ceroboh seperti dulu. Kalila tersenyum malu, merasa tak nyaman dengan keintiman yang tiba-tiba. Dia mundur selangkah untuk menjaga jarak. Senyum Heston sempat memudar, tapi dia segera pulih. Dingin sekali. Cepat masuk ke dalam, katanya lembut. Sampai jumpa, ucap Kalila sambil melambaikan tangan. Heston menatap punggung Kalila yang menjauh sambil menyembunyikan emosinya. Dia masuk kembali ke mobilnya, menyalakan mesin, dan bersiap melanjutkan perjalanan. Namun baru beberapa meter, sebuah dentuman keras terdengar. Mobilnya terguncang, membuat tubuh Heston terhempas ke depan. Meskipun sabuk pengaman menahannya, dadanya membentur setir dengan keras. Saat dahinya menghantam kaca depan, rasa panas menyengat menjalari tubuhnya. Cairan merah mengalir di wajahnya. Dengan tangan gemetar dia menyentuh dahinya. Tangannya penuh darah. Heston menekan luka di dahinya dengan tangan,
mencoba menghentikan pendarahan. Saat ia mengangkat pandangannya, ia mengenali pria yang berdiri di luar mobilnya. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. "Trevin, kau sudah gila. Beraninya kau menabrak mobilku. Aku bisa menuntutmu atas ini, kau tahu itu." Serunya dengan marah. Trevin memegang sebatang rokok di antara jari-jarinya, menarik napas panjang dengan tenang. Wajahnya muram, tatapannya tajam. "Kalila adalah istriku. Sebaiknya kau menjauh darinya, atau lain kali kita bertemu, ini tidak akan sesederhana kecelakaan mobil," ancamnya dengan nada penuh kemarahan yang hampir tak terkendali. Heston tertawa kecil tetapi senyumnya dingin. "Dasar orang gila, kalau kau benar-benar menganggap Kalila sebagai istrimu, kenapa kau tidak menghargainya?" Heston berhenti sejenak, memandang Trevin dengan tatapan penuh arti. "Kalila menikahimu adalah kesalahan. Kau tidak pernah mencintainya. Jadi jika suatu hari dia meminta cerai, aku pasti akan merebutnya darimu. Semoga kau siap Presiden Hun." "Buk," Trevin melayangkan tinjunya, menghantam kaca jendela mobil Heston hingga pecah. Pecahan kaca menancap di telapak tangannya, tetapi ia tampaknya tidak merasakan sakit. Ia menatap tajam ke arah Heston, matanya penuh kemarahan. "Kalila adalah istriku, dan dia akan tetap menjadi istriku seumur hidupnya. Kau tidak akan pernah mendapat kesempatan. Pergilah," serunya dengan nada mengancam. Heston menyipitkan mata, namun ia tidak berkata apa-apa lagi. Dengan tenang ia keluar dari kompleks perumahan untuk mencari perawatan. Trevin mengabaikan darah yang mengalir dari tangannya saat ia berjalan cepat menuju apartemennya. Dengan langkah tergesa ia menekan tombol lift. Begitu tiba di lantai 3, ia melihat Kalila sedang menutup pintu. Tanpa berpikir, ia menyelipkan lengannya untuk menghentikan pintu tertutup sepenuhnya. Kalila terperanjat. Meskipun wajahnya tenang, nada suaranya terdengar penuh tuduhan. "Kamu baru sampai. Pengadilan mungkin sudah tutup. Kita pergi besok saja jam 10, bagaimana?" Trevin terdiam. Tahun ini adalah tahun pertama pernikahan mereka. Ia telah melihat Kalila dalam berbagai emosi, genit, marah, bahkan malu. Tapi ia tidak pernah menyangka suatu hari ia akan membahas perceraian dengan begitu tenang. Perkataan Heston tadi berputar di kepalanya, memunculkan rasa bersalah yang bercampur dengan amarah. Trevin menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Kalila, mari kita coba lagi. Lupakan perceraian ini," katanya, suaranya rendah tetapi tegas. Kalila menatapnya penuh keterkejutan. Ia berdeham ragu, mencoba mencari kata-kata. "Trevin, kamu serius? Apa kita benar-benar bisa?" Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, telepon Trevin berdering. Nama Soraya muncul di layar. Trevin mengabaikannya, mencoba fokus pada percakapan mereka. Namun panggilan itu datang lagi, hingga akhirnya ia menjawab dengan nada kesal. "Trevin," suara Soraya terdengar pelan, seperti menahan isak, "aku demam lagi. Rasanya tidak nyaman sekali. Apa aku akan mati?" Keluhnya dengan suara lemah. Trevin menekan pelipisnya, menahan frustrasi. "Panggil dokter. Aku akan ke sana segera," katanya singkat sebelum menutup telepon. Ia menatap Kalila dengan rasa bersalah. "Soraya sedang sakit. Demamnya serius. Aku harus pergi." Kalila menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga ketenangannya. Ia mengepalkan tangannya di dalam saku. "Kalau begitu cepatlah pergi. Jangan sampai keadaannya memburuk." Trevin tampak ragu sejenak. "Kita akan bicara saat aku kembali ya. Jangan begadang." Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan pergi. Kalila berdiri di ambang pintu, memperhatikan punggungnya menghilang. Hatinya terasa hampa. Dia selalu menjadi pilihan kedua, pikir Kalila sambil menahan air matanya. Mungkin Trevin menyukainya sedikit, tapi ia tidak akan menerima kurang dari yang pantas ia dapatkan. Keesokan paginya Trevin tidak datang. Kalila mengumpulkan dokumen perceraian dan mulai memikirkan masa depannya. Ia ingat bahwa ibunya telah meninggalkan sebuah gedung apartemen 3 lantai di pusat kota. Sewa gedung itu menghasilkan pendapatan yang cukup besar setiap tahun. Namun waktunya yang singkat membuatnya berpikir untuk menyusun surat wasiat lebih dahulu. Setelah ia pergi, gedung itu dapat disewakan atau dijual, dan keuntungannya disumbangkan ke panti asuhan. Ia teringat bahwa Heston memiliki firma hukum ternama. Meski enggan, Kalila memutuskan untuk meminta bantuannya. Dengan ragu, ia mengemasi barang-barangnya dan pergi ke firma hukum yang terletak di pusat kota. Saat Kalila tiba di gedung kantor elit itu, ia melangkah menuju lift.
Namun sebelum pintu lift tertutup, seseorang menarik lengannya. Trevin akhir-akhir ini sering bersamaku, jadi waktu kalian bersama berkurang. Aku harap kamu tidak keberatan, kata seorang wanita dengan nada lembut namun menusuk. Kalila langsung mengenal suara itu, dia adalah Soraya. Kalila menoleh dengan tenang, melepaskan lengannya dari genggaman wanita itu. Ia menatap Soraya dengan dingin dan berkata, aku sudah memutuskan untuk menceraikan Trevin. Jadi kamu tidak perlu lagi datang padaku dengan senyum palsu. Aku sudah selesai. Soraya menghela napas lega sambil berkata dengan nada tulus, menceraikan seseorang yang tidak mencintaimu adalah keputusan terbaik Kalila. Kamu pantas mendapatkan lebih dari ini. Dia menambahkan, nada suaranya seperti seorang penjual yang sedang berusaha meyakinkan pembeli. Setelah perceraian, apapun tunjangan yang kamu minta, Trevin pasti akan memberikannya. Harta yang kamu dapatkan dari pernikahan ini bisa membuatmu nyaman seumur hidup. Kalila hampir tertawa mendengar kata-katanya. Bagaimana tidak, sebagian besar barang yang Trevin berikan kepadanya selama pernikahan pada akhirnya justru berakhir di tangan Soraya. Lucu sekali jika dia masih mencoba berpura-pura peduli. Kalila mengamati Soraya dengan pandangan dingin, tetapi hatinya membara oleh kemarahan. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat, menurunkan suaranya, dan berkata dengan senyum tipis di bibirnya. Kau benar-benar ingin aku bercerai ya? Kalau begitu Soraya, yakinkan Trevin. Aku sudah siap, semua dokumen ada padaku. Begitu dia setuju, perceraian ini bisa selesai kapan saja. Wajah Soraya memerah karena kesal. Dia menggertakkan giginya sebelum menjawab dengan keras, jika bukan karena kakek Hun, Trevin tidak akan pernah menikahimu. Kau pikir dia benar-benar mencintaimu? Sebelum Soraya bisa melanjutkan, suara seorang pria menyela dari belakang. Luar biasa sekali. Pihak ketiga dalam pernikahan orang lain berbicara seolah-olah dia yang memegang kendali. Heston melangkah maju, senyuman sinis menghiasi wajahnya. Kalila merasa sedikit tidak nyaman melihatnya di sini. Terutama dengan situasi yang sangat canggung seperti ini. Matanya tertuju pada perban di dahinya, membuatnya tak bisa menahan rasa khawatir. Dahimu kenapa? Apakah kau baik-baik saja? Tanyanya pelan. Heston tersenyum hangat. Di balik rasa sakit yang dia rasakan, ada kehangatan yang menyelinap ke hatinya. Kalila khawatir padanya, dan dia merasa sedikit lebih baik karenanya. Sementara itu, Soraya memperhatikan Heston dengan seksama. Pakaian mahal, jam tangan edisi terbatas, dan pembawaannya yang percaya diri membuatnya sadar bahwa pria ini bukan orang sembarangan. Dia buru-buru memperbaiki nada suaranya, Tuan, Anda salah paham. Saya tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya ingin membantu menjelaskan sesuatu. Kalila memutar matanya dengan jengkel dan menatap Soraya dengan dingin. Soraya, hentikan drama ini. Kalau aku mendengar omong kosong darimu lagi, kau akan menyesalinya. Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, tetapi ancamannya jelas. Kalila belajar banyak dari hidup bersama Trevin. Dalam menghadapi situasi sulit, dia tahu kapan harus bersikap tegas. Soraya membuka mulutnya untuk membalas, tetapi sesuatu di sudut matanya membuatnya terdiam. Dari kejauhan, dia melihat Trevin berjalan ke arah mereka. Wajah Soraya berubah seketika. Dia memasang senyum masam, lalu mulai berbicara dengan nada penuh kesedihan. Nona Wen, Anda salah paham. Saya tidak pernah bermaksud buruk. Saya hanya ingin membantu. Kalila berbalik, tepat saat Trevin melangkah mendekat. Wajah pria itu dingin, pandangannya tertuju pada Soraya sebelum beralih ke Kalila. Apa yang terjadi? Tanyanya serius. Soraya menyeka air matanya, tersenyum pahit, dan berkata, Trevin, aku hanya ingin menjelaskan sesuatu pada Nona Wen, tetapi sepertinya salah paham ini terlalu jauh. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Kalila membuka mulutnya untuk menjelaskan, tetapi melihat cara Trevin memandangnya, dia menutup mulutnya kembali. Apa gunanya? Dia tahu Trevin tidak akan percaya padanya. Heston yang berdiri di sampingnya hanya tersenyum tipis, sementara Trevin merasa amarahnya semakin memuncak. Matanya menyapu Kalila dan Heston yang berdiri begitu dekat. Dia mengepalkan tangannya, mencoba menahan emosinya, sebelum berkata dengan nada dingin. Heston, Kalila masih istriku. Kau tidak pantas berdiri begitu dekat dengannya. Jika kau terus melakukannya, jangan salahkan aku jika aku berhenti menganggapmu sebagai paman. Heston menyeringai, tidak gentar sama sekali dengan ancaman itu. Namun di dalam hatinya, Trevin tahu satu hal.
Hubungan Kalila dan Heston yang semakin akrab membuatnya cemburu, dan dia tidak tahu harus bagaimana menghadapinya.